Kita dalam materi ini karena Ci udah mengadakan kuis dan beberapa dari kalian juga bagus juga, ada yang masih bingung. Nah, untuk G ke F itu jaraknya adalah satu, karena itu satu tempat, hurufnya sama, besarannya huruf maksudnya bentuk huruf besarnya sama. Jadi kalau huruf besar sama huruf besar berarti satu wilayah. G ke F itu kamu berarti ke kiri, bukan ke kanan. Ya, jadi kalau G ke F kecil berarti itu ke kanan. Berarti F-nya F kan paling kanan yang ada F titik itu ya. Jadi cara membacanya adalah seperti itu. Dan tadi udah bagus sekali. Memang sengaja Mister buat seperti itu supaya kamu bingung. Biar waduh ini jawabanku bener apa enggak gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Pintar-pintar sekali. Jadi untuk G ke F adalah seperti itu. Oke, dari Rio mungkin tanya apa? Yang tadi itu rebana itu campuran atau ritmis ya? Nah, rebana itu ritmis. Ya, cuma Ya, tadi aku jawab ritmis kok ditulisnya campuran. Sama. ya, nggak apa-apa. Jadi dalam kuis memang ada beberapa yang supaya kamu tuh sama Mister itu dibikin sedikit biar, waduh ini gimana kan gitu ya. Harus yakin dengan jawaban ya. Tapi tidak apa. Mister sudah awali tadi bahwa pengumpulan tugasmu yang kemarin-kemarin nilainya bagus-bagus. Jadi nggak usah khawatir. Santai Kayak maju aja. tak gentar itu sebenarnya lagu wajib kan? Betul. Iya, berarti aku udah semua cuma dapetnya 70 per 90 loh. Oh, nggak apa-apa, nggak Harusnya apa-apa. kan per 100, maju tak gentarnya enggak dihitung. Wah, oke. Ya, nggak apa-apa, bagus sekali. Intinya tadi Mito udah lihat kok, udah bagus-bagus semuanya. Nah, hari ini Miter sedikit ada materi yaitu tentang, bentar, apa tadi itu? Nih, ya, mengenal musik daerah. Jadi untuk eh, perbendaharaan kamu adalah mengenal musik daerah. Jadi musik daerah itu disebut juga musik tradisional. Peter kemarin juga sudah jelasin ada namanya lagu wajib, lagu perjuangan, lagu nasional. Ya, jadi itu ada bedanya loh, lagu wajib, lagu perjuangan, dan lagu nasional. Kalau kamu nggak cermati, akan bingung juga. Apa itu maksudnya Mister lagu wajib, lagu perjuangan itu lah sama aja toh Mister, Mister kan gitu. Nah, jadi salah satu contoh kalau lagu wajib itu lagu yang wajib dinyanyikan di event-event tertentu. Ya, kalau untuk lagu perjuangan diciptakan pada saat masa perjuangan. Nah, jadi belum tentu itu diwajibkan dinyanyikan, belum tentu ya. Jadi contoh aja kayak lagu Gugur Bunga. Gugur Bunga itu kalau dinyanyikan pada saat upacara bendera, pada saat setiap hari Senin gitu juga ya belum. Jadi kalau yang untuk mengenal jasa pahlawan itu kalau untuk upacara biasanya lagunya yang menghentikan cipta. Dengan seluruh itu ya, tahu ya. Oke, lagu daerah itu disebut juga dengan musik tradisional atau lagu tradisional. Nah, kenapa kok ada kata-kata tradisional, tradisi? Ada yang tahu namanya tradisi? Arti tradisi? Ada yang tahu? Tradisi. Boleh, silakan. Ada yang bertanya. Jangan lupa, mesti akan ada poin dalam pertanyaan itu. Ah, tradisi. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat maksi religius dari kehidupan atau penduduk yang meliputi mengenal nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang dibangun. Wow, itu nanti lah suruh ngapalin segitu banyaknya. Wah, ya toh. Jadi Nangis. tradisi itu adat istiadat. Jadi
Makanya dikatakanlah musik daerah atau lagu daerah tersebut itu merupakan adat istiadat daerah atau lahir berkembang di daerah setempat. Nah, jadi namun demikian musik tradisional berkembang sesuai dengan budaya yang dinamis sehingga beberapa musik tradisional berbaur dengan budaya mancanegara sehingga bisa kalau ada misalkan ada turis atau ada wisatawan yang waktu datang ke suatu daerah tersebut dan disuguhi dengan musik tradisi tersebut, senang, senang sekali. Misalkan di Betawi, ya ada, nah ini seperti ini, tajidor. Nah, dia menggunakan apa ini? Dikatakan tanjidor ini menggunakan alat musik barat seperti tambur besar, trompet, ya ini kan sebenarnya punyanya Barat punya ya, tapi dipakai untuk acara adat, mengiringi pengantin, memeriahkan acara hajatan dan seterusnya ya untuk hiburan. Ada gambang kromong. Gambang kromong bentuknya gambang ya, ini. Kenapa kok disebut kromong? Nah, ini merupakan pengaruh dari kebudayaan China. Nah, diambil dari musik yang digunakan dalam musik itu yaitu gambang dan kromong. Bilahan gambang terbuat dari kayu yang berjumlah 18. Kromong terbuat dari belenggu besi yang berjumlah 10. Nah, ini kromong ini. Ya, perhatikan depan. Ini bisa tunjukkan ini kromong. Yang di belakang sini adalah gambangnya. Gambangnya itu kalau misalkan kamu lihat di kayak musik kulintang gitu loh, modelnya dijejer-jejer, dimainkan. Nah, itu adalah kromong. Gambang, sorry. Terus kalau yang kromong seperti ini. Nah, kromong ini kalau di dalam gamelannya Jawa Tengah, namanya sudah beda lagi. Ya, jadi semua daerah punya nama-nama. Contoh, kalau kita di sini tuh bilang amis itu apa? Baunya ikan, betul ya? Bau ikannya itu amis. Kalau di sini bilangnya gitu. Tapi kalau kamu di Betawi atau di daerah Jawa Barat sana, amis itu manis. Berbeda. Nah, namanya alat pun akan berbeda juga tergantung dari budaya masing-masing. Ya, ini untuk bukunya apa nama coba dilihat ya ini Mister hanya mengambil kemarin yang sudah di-share sama apa kepala sekolah yaitu untuk menambah wawasan kamu ya. Ada yang bertanya seperti itu. Oke, Mister lanjut. Gak apa. Nanti kalau kamu mau tinggal buka aja di YouTube-nya. Gak asing ya namanya Kolintang. Ini permainannya terbuat dari apa? Kayu. Nah, Kolintang kalau dimainkan secara grup atau secara lengkap itu bisa berjumlah 9 alat. Melodinya bisa ada 2. Nah, pengiringnya bisa ada 4. Belum nanti ada kontrabas, ada bassnya. Jadi masing-masing itu ada 9 alat kalau dibentuk secara lengkap untuk suatu pagelaran ya. Nah, itu kolintang. Nah, ini sampai sampai jangan dibalik ya, bacanya aku nanti kalau dibalik malah jadi artinya berbeda. Tadi A-nya di depan, E-nya di belakang ya. Jangan dibalik, jangan E-nya jangan dibalik ke depan, A-nya yang di belakang. Itu nanti artinya berbeda nanti. Kepmas. 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 Oh, kalau dibalik tulisannya ke sini, ndak ini loh, huruf A-nya aja. Huruf A-nya aja yang dipindah, E-nya dipindah ke depan, A-nya dipindah ke jangan. Nah, itu ada Rio sudah ketawa-ketawa itu sudah. Karena tahu itu ya. Ayo, sudah nggak usah diperpanjang. Ini namanya sampai. Lihat bentuknya seperti ini, sampai kayak gitar. Kayak gitar, tapi bukan gitar ini.
Jadi semua wilayah daerah itu punya alat-alat yang begitu beragam sekali. Dan yang perlu diketahui, semuanya punya notasi. Itu yang harus diketahui. Karena kenapa? Supaya menimbulkan alunan nada yang indah sehingga bisa dinikmati. Nah, kalau kamu di NTT akan ketemu yang namanya sasando. Nah, kamu di perempatan akan ketemu yang namanya apa? Itu ukulele, ya gitar itu kecil-kecil yang ada dipakai oleh pengamen-pengamen itu, yang di perempatan-perempatan jalan, macam-macam itu. Ya, jadi kita lihat kalau kamu nanti di mana Papua juga akan berbeda lagi bentuk gitarnya. Macam-macam, luar biasa sekali ya Indonesia itu. Makanya kamu sudah kelas 6 harus mengerti alat-alat musik daerah. Sangat luar biasa. Nah, ini dipakai untuk mengiringi tarian. Kalau untuk mengiringi tarian, makanya dalam membuat permainannya harus ada ritmenya, ada temponya, ada ketukannya. Kalau tidak ada tempo dan ketukannya, tariannya akan korak-koruan, tidak akan bisa dilihat karena temponya amburadul. Ya, jadi kalau ini sudah dipakai untuk tari-tarian, berarti setiap alat-alat musik daerah itu mesti dimainkan dengan tempo yang benar, sehingga didengarkan juga bagus, dipadukan dengan penari juga terlihat lebih indah dan bagus. Ya, ada temponya, ya, ada temponya, ketukannya, ada tuh sampai. Nah, setelah kita mengerti itu, kita akan belajar unsur-unsur musik. Nah, kita harus mengenali unsur-unsur musik yang pada di musik daerah, di lagu-lagu daerah. Seperti di antaranya kayak irama dan melodinya. Jadi di dalam musik-musik ini ada irama dan ada melodi. Ngerti ya? Ada iramanya dan ada melodi. Nah, sehingga membentuk suatu permainan yang sangat bagus. Di sini juga ada irama dan ada melodi. Nah, nanti kamu coba lihat di YouTube, ya, kulintang gitu. Kamu dengarkan. Bedakan dengan permainan sampai ini nanti. Itu beda. Pasti beda itu. Dan kamu akan mendapatkan suatu keindahan yang antara sampai sama kulintang ini. Alatnya berbeda. Cara memainkannya juga berbeda, tapi kok ya bagus ya. Ya, termasuk gambang kromong juga. Kok ya bagus. Berbeda-berbeda semuanya, nuansanya akan berbeda semuanya dengan yang ada. Nah, karena semuanya punya yang namanya irama dan melodi. Melodinya menentukan adalah permainannya gimana. Tang 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 ada gitu atau jreng 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 jreng. Nah, ini kulintang. Atau yang kromong klang ding 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 macam-macam. Ya, jadi semuanya punya melodi-melodi. Nah, melodi yang dipadukan dengan irama yang bagus akan menghasilkan suatu paduan harmoni yang bagus. Ada pertanyaan? Keren kan? Indonesia luar biasa, ya. Nah, irama. Kalau irama, kamu akan tahu yang namanya ada 4/4, 3/4 yang kemarin Mister udah jelasin, ya. Mister nggak usah ulang lagi, saya rasa kamu sudah mengerti. Melodi terbentuk dari kumpulan atau sekelompok nada yang berjalan menurut irama tertentu. Misalkan mi fa sol si do re si do. Nah, seterusnya ya. Atau do re mi fa sol mi do la do si la sol. Itu adalah melodi. Tersusun atau terbentuk dari kelompok nada yang berjalan menurut irama tertentu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada tugas hari ini? Tidak ada tugas. Jadi eh,
di mana kamu cukup untuk pengenalan tentang alat-alat musik tradisional. Untuk bisa melengkapi, kamu bisa searching di Google, boleh alat-alat musik tradisional apa saja. Sehingga nanti ke depan, next-nya, nanti kalau Mister jelasin tentang alat musik tradisional, kamu akan bisa memainkan dengan baik dan benar atau bisa mengenal, minimal bisa mengenal, oh alat musik Kalimantan seperti ini, Jawa seperti ini, Jawa Barat seperti ini. Begitu kayanya bangsa Indonesia dengan alat-alat musik tradisional. Oke? Gak ada pertanyaan, Mister akan akhiri dan tidak ada tugas hari ini. Kita ketemu minggu yang akan Oke, datang. Mister. Thank you, Oke, Mister. thank you. Thank you, Mister. Bye.